Salam saudara-saudara, hari ini damai sejahtera selalu menyertai kehidupan kita, dan percaya imani Mazmur 91, penyertaan Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita masing-masing. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan, tapi terlebih dahulu mari kita tundukkan kepala dan biarlah Roh Kudus yang selalu hadir di dalam setiap kehidupan kita dan mengambil alih segala kehidupan yang kita boleh jalani. Yesus, oh Yesus, Engkau mengasihi hidupku. Yesus, oh Yesus, kasih-Mu besar bagiku. Engkau tak melihat siapa diriku, Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Engkau tak melihat siapa diriku, Engkau tak melihat masa laluku. Kau mengasihiku dengan setulus hati. Engkau Tuhan sandaran hidupku. Bapa kami yang ada dalam surga, Engkau adalah sandaran hidup kami Tuhan. Sertai kami di dalam setiap aktivitas yang kami boleh lakukan Tuhan, agar kami hidup berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Sebentar hamba-Mu akan menyampaikan firman Tuhan. Tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah Yesus, dan biarlah Roh Kudus yang memimpin pemberitaan firman Tuhan ini. Setiap orang diberkati dalam channel YouTube kami Tuhan. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Hari ini saya akan membagikan firman Tuhan di Matius 17 ayat 14 sampai 21. Judul dari ayat ini adalah Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah. Katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku, ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-murid-Mu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendiri dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dan tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan takkan ada yang mustahil bagimu." Jadi di sini diceritakan bagaimana Tuhan Yesus sedang melakukan perjalanan untuk mengabarkan Injil. Lalu tiba-tiba datang seorang ibu yang menceritakan bahwa anaknya menderita sakit ayan. Sedangkan anaknya ini sudah dibawa kepada murid Tuhan Yesus, tetapi murid Tuhan Yesus tidak bisa melakukan dan tidak bisa menyembuhkan. Lalu Tuhan Yesus menegur murid-muridnya, "Karena engkau tidak percaya, karena imanmu tidak sebesar biji sesawi. Engkau ragu dalam mengobati orang, engkau ragu dalam menyembuhkan orang." Bagaimana iman yang bisa menolong seseorang kalau dari kita sendiri tidak punya keyakinan, tidak punya kepercayaan? Bagaimana kita bisa menyembuhkan orang itu? Jadi di sini Tuhan mengusir roh jahat yang ada di dalam tubuh anak muda ini.
Di sini Tuhan mengajarkan kepada murid-muridnya, bila engkau mempunyai iman yang sebesar biji sawi, maksudnya sebesar biji sawi, sudah bisa tahu bagaimana biji sawi itu kecil tetapi menghasilkan hal yang luar biasa. Begitupun iman, sekalipun kita kecil tetapi kepercayaan kita, keteguhan kita pada Tuhan akan menghasilkan pekerjaan yang luar biasa. Iman kita pada Tuhan. Di sini dari bacaan ayat ini ada 3 hal penting untuk saya membahas iman sebesar biji sesawi. Setelah saya baca ayat ini dan saya renungkan, ada 3 poin yang saya bisa sampaikan. Yaitu yang pertama, jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kita bisa menolong orang. Kenapa saya bilang itu? Ya ini tadi, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita bisa menolong orang. Ada belas kasih juga di dalam diri kita. Ada kepedulian kita pada orang-orang di sekitar kita. Tapi kalau kita tidak punya iman, kita sombong, mengandalkan kekuatan kedagingan kita, kita tidak peduli pada orang lain. Bagaimana kita bisa peka akan orang-orang yang ada di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan kita. Jadi saudara-saudara, kalau engkau mempunyai iman yang sebesar biji sawi, yaitu iman yang kuat, iman yang percaya, iman yang mengasihi Tuhan, akan ada kasih di dalam diri kita. Dan kita tentunya akan peduli pada orang-orang di sekitar kita. Apalagi di saat pandemi seperti ini, banyak orang yang membutuhkan pertolongan kita. Bukan saja sekedar materi, tetapi apa yang bisa kita bantu, yaitu kalau kita tidak bisa memberikan materi, kita mendoakan orang itu. Nah itu, kalau kita punya iman yang kuat, iman yang seperti Tuhan Yesus, akan ada kasih yang luar biasa di dalam diri kita, dan kita akan peka akan orang-orang di sekitar kita. Itu yang pertama, yaitu jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kita akan bisa menolong orang. Itu yang pertama. Dan yang kedua, jika kita punya iman sebesar biji sesawi, kita tidak akan sesat. Kenapa saya bilang kalau kita ada roh Tuhan di dalam diri kita dan kita mempercayai, kita tidak akan sesat dan kita mampu mengalahkan kedagingan. Kita bisa baca di ayat 17 ya saudara-saudara. Ayat 17. Maka kata Yesus, hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu. Jadi Tuhan mengingatkan, kalau Tuhan sudah tidak ada di dunia, bagaimana murid-murid Tuhan Yesus akan percaya? Nah sekarang Roh Kudusnya yang bekerja saat ini, dan Tuhan pada saat Tuhan naik, dan Roh Kudus, Roh kebenaran yang menyertai kita hingga saat ini. Jadi saudara-saudara, kalau kita punya iman sebesar biji sawi, kita tidak akan sesat. Karena apa? Roh Kudus yang akan memimpin. Kita bisa menguasai kedagingan, roh kedagingan yang ada di dalam diri kita, kita akan bisa lawan. Tetapi di situasi pandemi ini kadang-kadang logika kita yang main dan kedagingan kita yang lebih kuat. Saudara-saudara, percaya iman kita bahwa kita mampu mengalahkan ego kita, rasa cemas kita, kekhawatiran kita, ketakutan kita. Percaya engkau tidak akan mengalami kesesatan di dalam hidupmu, tetapi Roh Kudus yang akan memimpinmu mencapai apa yang Tuhan inginkan, yaitu keselamatan untuk kita sekalian. Itu yang kedua ya, poinnya kedua, supaya kita tidak akan sesat. Jadi Roh Kudus yang akan memimpin. Kalau kita percaya, iman kita imani bahwa Roh Kudus yang menyertai hidup kita dan memimpin kita, kita tidak akan mengalami jatuh dalam dosa dan kedagingan yang lebih menguasai kita, tetapi Roh Kudus yang menguasai hati kita. Dan yang ketiga, jika kita punya iman sebesar biji sesawi, tentunya kita akan tekun berdoa dan berpuasa. Kenapa saya bilang ini? Kalau kita mempunyai iman, hubungan kita semakin dekat sama Tuhan, kita akan selalu rajin berdoa, kita akan selalu rajin berpuasa. Tujuannya apa? Menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara-saudara, 3 poin ini
yang saya bisa bagikan. Kalau engkau mempunyai iman sebiji sesawi, yaitu iman yang kuat, iman yang kokoh, percaya kehidupan saudara-saudara akan selalu dipimpin oleh Roh Kudus, dan penyertaan Tuhan akan menyertai saudara-saudara. Yaitu yang pertama, kita bisa menolong orang lain. Yang kedua, kita tidak akan sesat. Dan yang ketiga, kita akan lebih rajin berdoa dan berpuasa. Dan sebelum saya akhiri ibadah ini, firman Tuhan ini, saya akan memberikan satu kesaksian kenapa saya membahas tentang iman sebesar biji sesawi. Begitupun dalam pelayanan kami sebagai hamba Tuhan, kami harus punya iman yang percaya mengandalkan Tuhan, seperti murid-murid Tuhan Yesus ini. Saat dia tidak mempunyai iman yang kuat, dia tidak akan bisa menyembuhkan dan membantu orang, karena dia ragu, dia tidak percaya, dia tidak bimbang. Jadi pada waktu itu teman saya, sahabat saya, anaknya datang ke rumah saya sore hari. Tante, tolong, mama sakit. Saya pikir sakit biasa ya. Lalu saya datang ke rumah dan saya terkaget-kaget. Saya lihat dia punya mulutnya tuh menyong. Saya pikir dia kena serangan stroke atau bagaimana. Lalu dia ambil kertas, dia tulis. Dia bilang dia habis pulang dari salon, pijat refleksi, totok wajah, mungkin karyawannya itu kurang tahu urat-urat di wajah bagaimana. Tiba-tiba pulang dari sana mulutnya langsung miring. Itu benar-benar miring. Lalu dia bilang, tolong doakan saya agar mulut saya kembali normal. Lalu saya bilang, Tuhan, bagaimana mungkin ini? Saya mendoakan langsung mulutnya kembali normal. Ya itu tadi saya bilang, bila kita mempunyai iman sebesar biji sesawi dan percaya pada Tuhan, akhirnya Tuhan ampuni saya. Saya tidak boleh ragu, saya tidak boleh cemas. Tapi saat itu saya bilang, Tuhan, hanya Engkau lah pertolonganku. Nah, saat saya membangun hubungan intim dengan Tuhan, saya berdoa, saya bilang saya minta waktu untuk saya berdoa. Lalu saya keluar dari kamarnya, saya berdoa sendiri, memohon penyertaan Tuhan. Dan saat itulah iman saya timbul bahwa ada roh Tuhan di dalam diri saya. Ada Tuhan yang akan menyertai saya dalam pelayanan tunas. Itu yang saya pegang, iman sebesar biji sesawi. Jadi kalau Tuhan yang ada di dalam diri saya, tidak ada yang mustahil. Lalu saya mulai doakan sahabat saya ini, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, saya urapi dia, dan oleh kuasa darah Yesus yang menyembuhkan. Entah bagaimana tiba-tiba begitu saya katakan amin, itu mulutnya kembali normal. Nah ini yang saya punya pengalaman hidup mengenai iman sebesar biji sesawi. Banyak lagi pelayanan-pelayanan yang saya lakukan. Jadi kalau kita percaya pada Tuhan, mengandalkan Tuhan dalam setiap pekerjaan kita, dalam setiap pelayanan kita, Tuhan yang akan bertindak dan mujizat terjadi. Demikian firman Tuhan yang saya bisa sampaikan. Biarlah ini menjadi kekuatan bagi saudara-saudara untuk tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapan penuh, dan taruh iman seperti mengandalkan Tuhan, dan kuat seperti Roh Kudus yang memimpin kita dan dalam setiap pelayanan maupun dalam setiap kehidupan kita. Dan percaya kekuatan kita, kalau kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia, kita tidak akan mampu. Tapi kalau kita mengandalkan kekuatan Tuhan, kita akan bisa melalui. Kembali lagi, yaitu iman yang kokoh dan kuat bersama Tuhan. Demikian firman Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Bapa kami yang ada di dalam surga, hamba-Mu sudah menyampaikan firman Tuhan dan kesaksian hidup dia. Biarlah kiranya Tuhan ini menjadi kekuatan bagi mereka untuk tetap terus mengandalkan Tuhan, untuk tetap terus mereka mempunyai iman yang kuat, iman yang sebesar biji sesawi yang Tuhan ajarkan pada kami. Dalam segala apapun Tuhan, kami mempercayai hidup kami hanya pada-Mu Tuhan. Tidak ada ilah-ilah lain selain Engkau ya Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang hidup, yang menyertai kehidupan kami dari hari ini sampai selama-lamanya. Kami serahkan juga bangsa Indonesia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Urapi bangsa Indonesia Tuhan, berkati bangsa kami. Kami imani di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Bapa. Diserahkan seluruh doa-doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari angkat tangan dan terimalah berkat dari Tuhan.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Roh Kudus dari hari ini sampai selama-lama. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah Bapa kami yang hidup dan Roh Kudus. Mari kita yang percaya katakan amin. Jangan lupa subscribe. Tuhan berkati.